Selamat pagi anak-anak kelas 8 semester ganjil. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan memasuki bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Berdasarkan bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan, adapun kompetisi dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, KD 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dan KD 4.4 menyajikan karya dari berbagai penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Selanjutnya pada bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan, di sini kita terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama, di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar dan batang. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas struktur dan fungsi daun dan bunga. Pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Selanjutnya, pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar dan batang. Nah, pada pertemuan kita yang pertama tentang struktur dan fungsi jaringan akar dan batang, adapun tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang. Yang akan kita bahas pada pertemuan kita pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi akar. Nah, struktur dan fungsi akar ini terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama, epidermis. Nah, epidermis ini merupakan kulit atau lapisan dari luar akar. Nah, epidermis atau lapisan luar akar itu terdiri dari sel yang tersusun rapat. Dinding sel epidermis itu tipis sehingga dapat dilalui oleh air. Yang kedua yaitu korteks. Kalau korteks itu kulit pertama. Nah, korteks ini yang tersusun dari lapisan-lapisan sel pada akar itu berdinding tipis. Nah, peran korteks pada akar adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya yang ketiga, endodermis akar. Nah, endodermis akar yang terbentuk dari selapis sel yang tebal. Sebagian besar sel-sel endodermis itu memiliki pita Kaspari yang mengandung zat suberin atau zat lignin. Jadi kalau fungsi endodermis adalah mengatur jalannya larutan yang diserap ke silinder pusat. Dan yang terakhir yaitu stele. Stele ini merupakan silinder pusat dari akar. Nah, stele pada akar ini terdiri dari perisikkel atau perikambium, xilem atau pembuluh kayu, dan phloem atau pembuluh tapis. Fungsi akar. Nah, fungsi dari akar ini pada tumbuhan yaitu yang pertama, untuk menyerap air dan mineral atau zat-zat hara dari tanah. Yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan berperan, akar ini berperan sebagai alat respirasi atau alat pernapasan pada tumbuhan. Dan yang terakhir, pada tumbuhan tertentu, akar juga berperan sebagai tempat penyimpanan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Kalau vegetatif itu biasanya dia lebih membuat makanan sendiri. Selanjutnya, yang kedua, struktur dan fungsi batang. Nah, struktur dan fungsi batang ini terdiri dari beberapa bagian jaringan penyusun batang,
yaitu yang pertama epidermis batang. Nah, epidermis batang ini terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Dinding dilapisi kutikula tebal, dan epidermis batang ini berperan sebagai lapisan pelindung bagi lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Lanjut yang kedua, pada korteks batang itu merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari beberapa lapisan sel berdinding tipis yang memiliki vakuola besar. Korteks ini memiliki rongga-rongga atau ruang-ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, fungsi korteks ini adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir yaitu stele. Stele pada batang ini terdapat xilem atau pembuluh kayu di bagian dalam dan phloem atau pembuluh tapis di bagian luar. Nah, pada tumbuhan dikotil itu biasanya terdapat kambium di antara xilem dan phloem. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium. Nah, sehingga kambium ini yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil itu bertambah besar. Selanjutnya, fungsi batang. Nah, fungsi batang pada tumbuhan yang pertama sebagai organ lintasan air dan mineral ke daun dari akar dan lintasan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan sebagai hasil fotosintesis. Yang kedua, berperan sebagai organ pembentuk dan penyangga daun. Dan yang terakhir, pada beberapa tumbuhan tertentu, batang merupakan tempat untuk menyimpan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Baik, sekian pemaparan materi pada pertemuan pertama tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar dan batang. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.